Shalom untuk Amang Inang semua, selamat hari Minggu. Shalom untuk Amang Inang semua, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di ibadah Minggu hari ini yang khusus dalam perayaan Pesta Paraheheo Naposo Bulung. Sebelum kita memasuki ibadah ini, mari kita bangkit berdiri, kita menyambut prosesi di pagi hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita sangat bersuka cita. Kita akan memuliakan nama Kristus melalui Parheheon Naposobulung atau Kebangkitan Iman, pemuda-pemudi gereja kita HKBP Kebayoran Lama. Kristus yang telah menyelamatkan kita orang berdosa dan seluruh ciptaannya melalui kebangkitannya. Karena itu, dalam sukacita dan rasa syukur atas penyelamatannya, Naposobulung Gereja juga menerima dan menikmati kasih karunia Tuhan. Dengan ini, serukanlah seruan semangatmu dengan menyatakan, Marsi Haposan, Marsi Panjangan, Marsi Urupan, inilah moto kami Naposobulung HKBP. Wujudkanlah sebagai Naposobulung Gereja yang sungguh Marsi Haposan atau saling memahami, Marsi Tangyangan saling mendoakan, dan Marsi Urupan saling membantu dan melayani. Untuk itu, marilah kita bernyanyi memuji Dia dengan nyanyian Goklas Niroha Doau. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai-Mu. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami ini.
Engkau tahu ya Tuhan, dalam peribadahan ini bersekutu dengan para generasi gerejamu HKBP melalui Pesta Parheheon Naposobulung Gereja HKBP Kebayoran Lama ini. Bentuk dan bimbinglah anak-anakmu ini, tetap jadi tauladan dan pemuda-pemudi yang selalu menyerukan bahwa Engkaulah benteng kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Allah karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan pada hari Minggu ini, hukum Taurat yang kelima dan maksudnya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Thank you.
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, keampunan bagi kami orang yang hina dan tercela ini hanya ada di dalam Anak kesayangan-Mu yang mati dan bangkit kembali untuk menyelamatkan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk mendapatkan kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
yang ditetapkan sebagai epistel pada minggu ini tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 2 sampai dengan 10. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba dia angkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Tentang hal ini, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Saudara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit keluar dari duduk
Suryani Tuhatta, Horas Madihita Saluhutna. Hujahon Hamima, Tikting Namasa di Huriata di Bagasan Mingguon, Pitu Juli 2024. Topi ini jamita, Debatado Partano Batoan. Naparjolo, Guarni Minggu, ia Guarni Minggu Tasadarion ima Minggu Paonopon Dung Trinitatis, Namar Lapatan, Hasitolu Sadaon ni Debata. Napaduahon Nasorang. Nah di hari Kamis 4 Juli 2024, nunga di basa-basa on tuata sadadak danak bawa di keluarga Alexis Karel Siregar, Tubuni Inata Judith Vika Borusiahaan, maringanan di Jalan Bendi nomor 5 RT 10 Sada RW 10 Kebayoran Lama Utara Jakarta Selatan, Banjar Bendi Peninggaran. Hipas dodak danaki Swangsongoni Natorasna, Sai Anggiat Magabe dak danak Nahasea dijoloni Tuhata nang dijoloni Natorasna. Patoluhon Padidion Nabadia. Di hari Minggu 14 Juli 2024 di Parmingguon pukul 10.30 WIB di Patupa ni Huriata di Patupaon ni Huriata do Padidion Nabadia. Pinabotohon tu aka natoras ni anak kota nanaing parsidohot di Padidion Nabadiai asarona sida mandaptarhon tu situa Banjar Nabe dohot melampirhon fotokopi akte nikah akte kelahiran nidak danaki. Acara persiapan Padidion Nabadia di Patupa di hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 pukul 10 WIB maringanan di konsistori. Paupaton Pesta Parheheo Naposo Bulung NHKBP 2024. Sadarion Minggu 7 Juli 2024 ima Pesta Parheheo Naposo Bulung ni Huriata. Parmingguon di Patupa Holan Sahali. Masuk pukul 8 WIB acara di parade atau dicetak dilanjuthon dohot perayaan di alaman Garejata outdoor. Mulai pukul 10 Sada WIB sahatu pukul 10 Onom WIB. Parhalado namar tugas songon liturgis manjahat tikting papungupelean dohot haret taon di Bagasan Parminggota Manogoton ima sian situan na lulus sidi di Gerejata HKBP Resort Kebayoran Lama. Palimahon retret ni anak kota Sikola Minggu. Kegiatan retret ni anak kota Sikola Minggu horong di kelas 51 kelas 6 SD remaja dohot prasidi dohot tema aksi aktif kreatif santun dohot inisiatif di Patupa di hari Sabtu dohot Minggu tanggal 21 tanggal 21 Juli 2024 maringanan di Villa Ratu Desa Pancawati Caringin Kabupaten Bogor. Pembicara Bang Joshua Manurung Pendeta HKBP Kebayoran Lama dohot pendeta non HKBP PGI Fun Games dan berhadiah dan sukacita bersama. Taringot tu pendaftaran Boima menghubungi Kak Lina Simatupang di nomor 0 walu sada 2 sia walu 5 pitu walu siat tolu 5. Kak Joy Siahaan nomor 0 walu sada 5 walu walu sada onom walu sada tolu serta guru sekolah minggu kelas masing-masing. Tabuan ma ditangyakta asa denggan mardalan ulaoni. Paonopon latihan kor punguan lansia. Di hari Minggu 10 Juli 2024 pukul sia 30 WIB maringanan di Garejata di Patupado latihan kor punguan lansia tu persiapan malam puji-pujian. Pinangido tu sude punguan lansia asaro mandohoti latihan kor lansiai. Papituhon sermon remaja. Di Patupa di hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 pukul 10 walu WIB maringanan di konsistori. Ni uluhon ni amang pendeta Jeffrey Sitindaun MTH. Pindangido tu remaja ni Huriata asaro mandohoti sermoni. Pawaluhon malam puji-pujian. Panitia tahun Okumene Inklusif dohot seksi Marturia
naing patupahon kegiatan malam puji-pujian di hari Sabtu tanggal 10 Juli 2024 pukul 10.00 WIB maringanan di gereja ta. Panitia marpangido asa sude punguan kor boy mangalehon dukungan dohot berpartisipasi di bagasan kegiatan malam puji-pujiani. Songonimat tuhita sude hamu ruas ni huria asa tadohoti tatangyakon ulauni laos onma boa-boa undangan tuhita salutna molyate. Pasiahon jadwal latihan kor malam puji-pujian. Pinabotohon tu sude peserta kor malam puji-pujian asa boy berkoordinasi taringot tu jadwal kor rap dohot pengiring pemusik naung ditontuhon di warta jemaat asa boy rapak berlatih. Jadwal geladi resik di hari Kamis 10 Juli 2024 pukul 10 WIB. Songonima tikting dihita di bagasan mingguon Tuhan tama mamasu-masu. Ngate.
damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amang inang, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu ini dalam persekutuan kita, kebaktian Minggu ini penuh dengan sukacita, di mana pada minggu ini, kebaktian ini kita laksanakan Pesta Parheheon Naposo Bulung, pesta kebangkitan pemuda gereja kita. Walaupun Pesta Parheheon Naposo, tetapi kita sangat bersyukur karena Naposo juga memperhatikan dan peduli kepada adik-adiknya, keikutsertaan, keaktifan dari remaja juga, dan demikian juga hingga anak-anak sekolah minggu. Dan ini akan kita laksanakan nantinya setelah kebaktian ini di halaman samping gereja kita, depan Sopo Praja, dan besar harapan bersama dengan panitia tahun Okumene inklusif dan juga terutama panitia Pesta Parheheon Naposo mengharapkan kepada kita semuanya, Amanginang, dan juga para pemuda semuanya. Jadi bukan hanya yang ikut serta di kumpulan KOR seperti yang ada depan ini, untuk bertahan dan bersama-sama kita di halaman samping gereja kita untuk melaksanakan Pesta Parheheon Naposo Bulung ini sampai selesai. Dan juga terutama buat amang kami dan inang kami, para orang tua Opung Doli dan Opung Boru, karena pahopunya cucunya juga turut serta dalam kegiatan pesta sukacita ini. Untuk itu firman Tuhan yang membekali kita, menghantar kita kepada kehidupan kita kesehariannya, juga dalam pesta kita, Pesta Parheheon Naposo atau kebangkitan pemuda, yang menjadi nats khotbah diambil dari kitab Mazmur pasal 48 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Demikian tertulis firman Tuhan. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan.
kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, Engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Selah. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti nama-Mu, ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya. Jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam topik minggu kita dikatakan Allah benteng bagi kita. Di hata-bata didok debatado partano batuatta. Dan puji Tuhan untuk pemuda gereja kita, remaja, bahkan sampai sekolah minggu. Tapi secara khusus yang melaksanakan pesta Parheheon, nats ini sangat pas mengena dalam diri secara khusus pemuda gereja hingga remaja. Karena disinggung soal benteng, benteng pertahanan, benteng perlindungan. Kalaupun disebutkan pesta Parheheon, pesta kebangkitan, artinya disadarkan kembali supaya dalam setiap hidup ini bahwa benteng pertahanan, benteng perlindungan hanya satu, yaitu iman kita. Siapa yang kita imani? Ketritunggalan Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dialah benteng pertahanan, dialah benteng perlindungan kita. Kita disadarkan akan hal itu. Mengapa kita disadarkan soal siapakah benteng? Siapakah pertanobatuan? Terkadang bisa saja manusia itu lupa atau bahkan sengaja dilupakan, sadar atau tidak sadar. Justru manusia mau menciptakan benteng pertahanan perlindungan dalam dirinya, yaitu dari hal yang duniawi.
Tapi dalam minggu ini kita diingatkan tidak ada benteng pertahanan perlindungan yang kita andalkan di dunia ini selain dari iman kita, yaitu Juru Selamat Yesus Kristus. Khotbah ini mengajak kita untuk hidup di dalam benteng pertahanan perlindungan yang kita kenal hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Sebab di luar dari itu tidak ada benteng pertahanan perlindungan yang sebenarnya, atau tidak ada benteng perlindungan di luar dari Yesus Kristus yang kekal. Kalaupun ada, dengan kita menyebutkan kita mengakui kekuatan dunia ini, tetapi kita tidak mengimani, berarti ada kekuatan dunia ini. Kita harus mengakui ada kekuatan iblis, tetapi walaupun ada kekuatan iblis, itu sudah dikalahkan oleh kuasa dari yang kita imani, yaitu Yesus Kristus. Kalaupun masih ada yang menciptakan dalam dirinya, dalam hidupnya, kekuatan dunia ini sebagai benteng perlindungan pertahanannya, itu sudah menyalahi dari apa yang kita imani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap hari di dalam perjalanan hidup kita, apakah kita rasakan, apakah kita sadari bahwa kita selalu diancam bahaya? Dimanapun kita berada, baik itu di dalam setiap pekerjaan kita, kita selalu diancam bahaya. Kalau itu kita sadari, kita selalu diancam bahaya. Pertanyaan, apakah kita perlu perlindungan? Apakah kita perlu pertahanan? Perlindungan pertahanan itu tidaklah semata-mata yang dimaksud kita lepas dari bahaya. Perlindungan dan pertahanan itu tidaklah dimaksud bahwa kita tidak sakit lagi. Kalau kita perbandingkan mana yang lebih banyak bahayanya, naik kendaraan di darat daripada naik pesawat? Tingkat kecelakaan yang paling besar dan yang paling banyak di udara kah atau di darat? Tung jarang do tabrakan pesawat terbang di Giceng. Alayang go di darat setiap hari bisa dihitung yang tabrakan beruntun katanya, au maidok ne adu kambing, ditabrak dari belakang, ditabrak dari samping. Tetapi kalau pesawat di udara, tung jarang dok.
Kang adong tabrakan adu kambing rupanya di udara pesawat. Manang na tabrak siap pudi pe. Memang bah holam mati masin nai Victor Saedo. Kan itu. Alanido saya ugo mo sudah tanyang ni jolma na marpesawat terbang. Duduk dalam pesawat, pasang safety belt, siap-siap mak. Kalau kecelakaan di darat, paling tabrakan mati pul tanganna, mati pul pakna. Alayang go di udara, tanganna dohok pakna pe udang terida. Molopola kecelakaan, molopola medamu pesawat. Tidak ada ampun. Artinya, kalaupun dikatakan bahwa Allah adalah benteng perlindungan, benteng pertahanan kita, bukan berarti kita tidak akan menghadapi bahaya. Tetapi kita diarahkan kepada satu pemahaman yang kita imani. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan artinya hidup dan matimu serahkan kepada Tuhan. Makanya sekali lagi, siap-siap pesawat mau terbang. Apa yang kita katakan? Ya Tuhan, saya serahkan tubuh dan jiwaku hanya dalam tangan-Mu. Padahal kalau kita bawa kendaraan, kita nyetir, kita akui dulu amanginan. Siapalah kita berdua seperti itu pada saat kita bawa mobil kita atau naik sepeda motor. Jujur kita, apa pernah kita katakan, Tuhan saya mau membawa mobil, saya mau naik kendaraan ini, saya serahkan tubuh dan jiwaku hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Saya rasa yang ingat itu hanya 1-2% saja. Jangankan kita membawa, mau naik angkot saja, itulah perbedaan kita dengan saudara kita. Supaya kita jangan saling menghakimi saudara kita yang beragama yang lain. Kalau naik angkot saja, mengucapkan kalau ibu ama kita, apalagi mau hak batak, bepitor nyosor betor masuk. Peduli amatin nado, itu. Adong naik perjulu majulu di mana, tor langsung disukihon. Sana, saya duluan. Indah do rupani kan. Artinya, ingat untuk menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Karena dia yakini bahwa hidup matinya hanya di dalam Tuhan. Disitulah perlindungan, disitulah benteng pertahanan. Disitulah benteng kemenangan kita. Benteng perlindungan itu yang kita cari amang inang. Benteng perlindungan itu yang kita cari naposo dan remaja. Kita butuh. Karena kita selalu terancam dalam setiap perjalanan hidup kita. Benteng perlindungan. Kalau dalam nats ini disebut kota Sion, kota Yerusalem. Bahkan dalam benteng perlindungan itu waktu zamannya Raja Daud,
Itu dalam sejarah kalau kita baca dikatakan pada saat tabut perjanjian saja berada bersama dengan mereka. Pada saat itu mereka akan aman, terlindungi dari musuh. Setiap berperang melawan musuh pasti menang. Karena apa? Dengan adanya tabut perjanjian itu, maka mereka meyakini bahwa Allah bersama mereka, Allah di depan, Allah yang berperang, sehingga musuh dikalahkan. Sehingga hingga saat ini juga kota Sion, kota Yerusalem sangat terkenal dan bahkan menjadi tempat wisata rohani. Gudang na Mardelani tu Yerusalem. Tapi kita harus ingat, kita menjalani, kita hadir di tengah sejarah. Bukan berarti bahwa itu harus dikultuskan. Apalagi suatu ngarok kita nama doa amanginang. Ya mudah-mudahanlah dengan saya ziarah ke Yerusalem, babi tormati di siawin. Oh bukan. Tetapi kalaupun itu diperkenalkan kepada kita, disinilah dulu ini, disinilah Tuhan Yesus lahir dan lain sebagainya, inilah tempat ratapan dan lain sebagainya. Itu sejarah. Dan itu tidak salah kalaupun itu kita jalani. Tetapi itu akan lebih mengingatkan kita dengan sejarah itu. Oh ini rupanya, sehingga akan mempertebal iman kita, yaitu yang menjadi benteng pertahanan, perlindungan dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Kalaupun dikatakan tadi bahwa tabut perjanjian dengan bersama dengan mereka, maka musuh akan kalah. Kalau ini kita terjemahkan, kita bahasakan dalam kehidupan kita sekarang ini. Tabut perjanjian itu apa? Hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu apa? Firman Tuhan. Artinya, kalau hukum Tuhan, firman Tuhan berada dalam diri kita, berada dalam hidup kita, itu yang mengatur, itu yang menguasai, maka itu jugalah yang membentengi hidup kita, dan itu jugalah yang menuntun, mengarahkan kita kemana kita akan melanjutkan perjalanan hidup kita. Dan itu di dalam diri siapa? Itulah yang kita sebut, yang menjadi tabut perjanjian, yang menjadi hukum Allah. Firman Allah ada di dalam juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Ibadah dosi palua. Ibadah do patiki. Dia adalah hukum Tuhan. Dan itulah dulunya tidak diyakini, tetapi sekarang kita harus yakini. Karena apa? Karena kalau di dalam diri Yesus Kristus kita katakan hukum itu. Sebab di dalam diri Yesus Kristus hukum itu dilengkapi, disempurnakan. Itulah yang kita sebut kasih. Holong. Ai molotado rupani debatado partano batu aku. Bahwa Allah itu adalah benteng hidup kita. Kita diselamatkan, kita dilindungi, kita diamankan. Safety hidup kita.
Tetapi itu harus kita nyatakan dalam kehidupan kita kesehariannya. Artinya, kita harus berbagi. Kita harus tunjukkan kepada orang lain. Supaya orang lain juga mengerti dan tahu dan mau juga mengimani bahwa hidupnya juga dibentengi oleh kuasa dari Allah. Gudang do nama buat jala pintas. Banyak manusia sekarang ini yang sudah Kristen dan bahkan yang dikatakan pengikut Kristus. Justru dua-dua yang dipegang. Dia pegang benteng hidupku ada Allah, tetapi satu lagi benteng hidupku adalah dunia ini, yang ada di dunia ini. Ibu dua manginang, seseorang itu dia merasa nyaman, aman, safety. Satu, kalau dia pintar. Dia merasa safety. Baru yang kedua, dia punya jabatan pangkat. Dia merasa safety. Dan itu menjadi perlindungan, pertahanan dalam dirinya. Apalagi musik. Molo atar sian ukuran portibi. Terjamin jumlah ni deposit. Dia merasa safety. Artinya tidak ada yang kurang. Dia merasa safety. Tapi apapun itu yang kita sebutkan tadi, bukan berarti itu tidak perlu. Kita harus yakini itu adalah berkat Tuhan. Ai molo mamora hita di sudi, pasu-pasu di Tuhan ini. Ya kita harus syukuri, itu tidak salah. Pugus duna salah. Iya amanginan. Apa pernah Tuhan berfirman menyuruh manusia yang diciptakannya supaya miskin? Tidak. Bahkan dalam kitab Amsal dipodani Raja Salomo idodo haru parbinotoani tuhori hamu dido asa malo hamu asa boy molo malo jolma ilului makare jona doh dengan alai molo otodo hola na mga mudum maulona. Malas bekerja kalau orang bodoh, tetapi kalau orang pintar dia akan memikirkan apa yang mau harus dia kerjakan, apa yang mau harus dia perbuat. Makanya dikatakan sekarang ini tuntutan untuk kaum muda supaya kreatif dan inovatif. Bamolo swadong do parbinotuan horas ma mula matuhuta tumago memarmahan pinallo. Ya kalau tidak ada, ya harus ada apa yang menjadi kelebihannya. Tetapi bukan berarti itu yang menjadi membuat kita safety. Kita miliki itu semua. Yang menciptakan membuat kita safety dalam hidup kita hanya Tuhan. Mau lihat tong tertawa Tuhan ngelek ko dia ngai pasu-pasu ho sude gabi dun nani ulas inur na pinaan au pemalo ajari ya Tuhan lahu mamakyos sude. Di situ letak kita bahwa dia kita jadikan benteng pertahanan perlindungan kita. Akajol mana mabait de bata partano batuanna dan iboto iki jang miroha. Akajol mana mabait de bata partano batuanna ibane ko pasti kok holong, dia akan penuh kasih. Orang yang menciptakan Allah itu menjadi benteng hidupnya. Dia
Dia tidak akan pernah menyombongkan apapun dalam hidupnya. Bahkan semakin Tuhan melimpahkan berkat karunia-Nya yang luar biasa, dia akan makin merendah. Itu gunanya benteng pertahanan ini. Itu gunanya benteng perlindungan, yaitu Allah kita di dalam diri anaknya, Yesus Kristus. Dinanaing pesta Parheheon na Poso Bulung. Ini kita laksanakan na Poso Bulung dan juga remaja hari ini, minggu ini. Yang mau dia arahkan, dituntut buat saudara na Poso sama remaja apa? Memunculkan, mengingatkan kembali supaya Allah itu Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi benteng pertahanan saudara. Dia kena suadong dari pacarna, serahkan diri kepada Tuhan. Bikin Tuhan menjadi benteng pertahanan. Agak sulit mencari, tidak apa-apa, serahkan kepada Tuhan. Rada-rada mau putus, serahkan juga kepada Tuhan. Ya memang ya harus diserahkan kepada Tuhan kan. Bamolo nam putus total, ya serahkan juga kepada Tuhan. Harus sukacita. Tapi ya jangan sampai menyakiti dong ya. Itu. Nah, karena apa? Berangkat dari benteng pertahanan itu. Kalau kita jadikan Tuhan itu benteng pertahanan kita, perlindungan kenyamanan kita, kita harus damai sejahtera. Dan juga untuk na Poso yang belum bekerja, jadikan Tuhan menjadi benteng pertahananmu. Supaya apa? Supaya jangan putus asa. Yang sudah bekerja, jadikan Tuhan sebagai benteng pertahananmu, benteng perlindunganmu. Supaya apa? Supaya Tuhan yang memampukan kamu. Banyak harapan, banyak cita-cita untuk ke depan dari na Poso dan remaja. Melalui pesta Parheheon na Poso ini, yakinkan dalam dirimu, dalam imanmu kepada Tuhan. Tuhan pasti akan mengabulkan. Walaupun itu apa yang saya cita-citakan, harapkan tidak sesuai dengan yang saya ingini, tetapi apa yang diberikan oleh Tuhan, itulah yang terbaik. Ima pesta Parheheon na Poso. Jadi dang nalani holam merkur songoni. Ay nakikur munay niajarin padita Surya. Ay boto hamu artini. Ay hurasa lah. Unda sotong mahol na mangidihok kamu. Api dang ngi boto hamu artina. Ay subo to ay bahasa ano ba? Bahasa Sansekerta do na menak ingani. Enggak semua yang mengerti. Taboto sudi artini nakin. Pero taboto dah. Alay Ahmad tabigi aga uli ni suarai. Inna itu kan. Pas do suara saya, ada suara 2, suara 3, suara 4. Oh pas do. Hapi hata-hata anak tak taboto. Menang nah. Ya tapi itu adalah yang pasti bertujuan bahwa Allah itu yang perlu dimuliakan. Allah itu yang perlu kita imani. Itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk yang terakhir sekali sebagai penutup kebaktian ini. Dalam khotbah ini amanginang tabering jolo ulinion. Daku tu bahala ko makkarejon. Isi do majakit tu bijak kamu na boso. Doho na luaran ibahet taratak, ibahet kursi. Jadi ia na Poso tahun kas
kasbodon wae. Biayanya sudah kasbodo. Dok nasida mak amang padita bisa kasbonda. Amang tahe naroha. Dang barani baru pani madok mangutang lasi dadang untuk isudi termasuk untuk makan kita nantinya mereka juga kasbon dari sana. Nah ini tugas siapa? Tugas kita para orang tua untuk menyemangati membekali mereka, sebab walaupun dalam nats ayat terakhir, bagaimana kita generasi tua untuk menanamkan hal yang baik, terutama tentang iman kepada Tuhan, kepada generasi muda. Hujaha majolo di hati Indonesia ayat 15 ninna. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Ibana do Tuhani saunari dosa liling-lilingna. Inna hitak kanot akan atunguma tuaka no poso. Pos marhamu. Percaya kepada Tuhan, semuanya pasti akan Tuhan lengkapi. Inna hita. HP kasbon nasida bedang boy tatutubi. Kan itu kan. Apalagi nih doho sortalina lagu kurasa kasbon tuh kurasa. Ya ini soal tanggung jawab kita dalam hal rohani, dalam kebutuhan ya kehidupan mereka, walaupun hal yang rohani yang pertama berangkat dari sini, semuanya akan Tuhan lengkapi. Semua akan Tuhan lengkapi. Jadi gudang udah baik kursi isi menok kita karena tua-tua. Soalnya amanginang bukan hanya naposo kita, tetapi angkatan Sidi juga. Jadi ada dosia luar dok motor pani dia apa ima orana Sidi rupani ong doman ortor dan juga angkatan Sidi dan juga mantan naposo. Jadi akan nomor rumah tangga karena ini adalah tahun okumene inklusif amanginang. Jadi tahun okumene inklusif. Jadi tidak hanya semata-mata kita HKBP. Jadi ada mungkin anak-anak kita mantan naposo dulu, naposo di sini, tetapi dia sudah berumah tangga, entah tinggal di mana, entah di luar DKI ini, di luar Jawa ini, ataupun di luar negeri, dan bahkan tidak HKBP lagi, tetapi ya setiap angkatan ada koordinatornya, mengingatkan mereka pertemuan di dunia maya lebih dahulu, tetapi di sini nanti mudah-mudahan pertemuan di dunia nyata. Jadi molohita aka na tua-tua hamok kamang dot tamok kenang apalagi kalian sia ya hanya untuk menikmati nanti di sana. Duduk tenang sambil ada disediakan juga kipas-kipas di sana supaya jangan ada yang keringatan kepanasan. Jadi pos morham kipas na mek do kipas na bel gape ngadong isi. Jadi ready marohata dan ini akan kita jadikan sukacita kita dalam pesta ini. Satu yang perlu kita diingatkan, jadikanlah Tuhan menjadi benteng perlindungan dan benteng pertahananmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa Tuhanlah yang menjadi benteng hidup kami di dunia ini, yang mampu untuk membentengi kami,
yang menjadi perlindungan kami, kekuatan kami. Yang sempurna tidak ada Tuhan. Hanya Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami supaya penyerahan diri kami hanya kepada Tuhan yang kami jadikan menjadi benteng pertahanan perlindungan kami dalam menghadapi berbagai hal. Banyak sekali Tuhan, tantangan, cobaan, masalah, penderitaan. Tetapi dengan Tuhan kami jadikan benteng kami. Seberapa besar, seberapa banyak pun itu masalah, persoalan, penderitaan, tantangan, cobaan yang kami hadapi, kami tidak putus asa. Tetapi kami akan berani dan kuat, dikuatkan Tuhan, dimampukan Tuhan untuk menghadapi dan menjalani semuanya itu. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Sintua Pakpahan, Nyonya Jihu Tapia Boru Simajuntak, Fredrik Simajuntak, Nyonya Simajuntak Boru Sibarani, Nyonya Tahayan Boru Siagian, Ges Lumbantoruan, Sintua Dr. Andus Mulatua Pardede, Pretive Boru Sibarani, Dr. Andus Pasaribu, Nyonya Pardede Boru Manurung, Nyonya Novianti Simbulun Boru Siahan, Nyonya Sintua Manurung Boru Sitompul, Nyonya Mariani Manik Boru Nababan, Nyonya Sintua Nadadap Boru Pasaribu, Nyonya Hautahayan Boru Siagian, Parto Panjaitan, Manarsar Barimbing, Sintua Sahat Pakpahan, Sintua Insinyur MH Sihombing, Sintua Dr. Andus GP Manihuruk, Nyonya Sintua GP Manihuruk Boru Sagala, Nyonya Sintua Kapanjaitan Boru Silitonga, Iwan BM Tampu Bolon, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saurmas Delina Boru Sirait, Tony Nahal Hutapea, dan juga nama-nama yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Semuanya Tuhan, dari jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan yang menguatkan, memampukan mereka dalam situasi sakit penyakit mereka. Dan kami juga memohon, meminta kepada Tuhan di dalam kasih-Mu, Tuhan yang memberikan kesembuhan dari penyakitnya kepada mereka. Demikian juga buat jemaat-Mu yang menerima berkat kasih-Mu Tuhan, yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan banyak lagi yang mensukacitakan di tengah-tengah keluarga, berhasil di dalam menjalankan pekerjaan. Banyak lagi Tuhan hal yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kami mensyukurinya kepada Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan, dan kami semakin yakin untuk hari-hari yang akan datang. Kasih penyertaan Tuhan, berkat Tuhan akan selalu penuh dalam hidup kami masing-masing. Dan untuk kegiatan pesta rohani, pesta Parheon Naposo yang dilaksanakan pada saat ini, yang kami laksanakan nantinya Tuhan, inilah yang menjadi persembahan dari Naposo buat Tuhan, dan juga persembahan gereja ini buat Tuhan. Dan biarlah dengan pesta Parheon ini membangkitkan remaja Naposo dan juga sekolah minggu bersama dengan kami, bahwa Tuhan yang menjadi benteng perlindungan pertahanan kami. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, sekaligus juga kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita. Sumber
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara khusus kepada anak-anak kami Naposo Bulung Huria yang telah menerima firman Tuhan, firman yang membimbing kita untuk bersuka cita pada pesta Parahyangan Naposo Bulung gereja kita hari ini. Bersukacitalah dan bersemangatlah menjadi pelayan Tuhan dan menghidupi iman sebagai tubuh Kristus di tengah dunia ini melalui gerejanya HKBP. Syukur bagi Tuhan yang senantiasa memberkati kepada kami, mampukanlah kami menghidupi karya keselamatan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami akan selalu masih bosan, masih kangengan, masih lupa, dan menjadi pribadi yang menyadarkan seperti bulung-bulung atau daun-daun yang segar. Sebagai bukti sukacita dan syukur kita atas penyelamatannya, hendaklah kita semakin giat di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan
berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amang Inang untuk kita semua, ada yang tertinggal informasi untuk kita semua. Selain pesta kita, pesta Perayaan Naposobulung malam hari ini, ada lagi yang tidak kurang sukacitanya nanti, yaitu satu kegiatan, yaitu hari Sabtu tanggal 13 Juli, yaitu Sabtu depan. Dimulai pukul 5 sore, pukul 17, yaitu dihimbau kepada kita semua, bukan hanya pengumuman KOR, untuk mengikuti malam puji-pujian di gereja ini. Jadi supaya kita hadir, Amang Inang, ini juga satu acara yang paling mensukacitakan supaya kita hadir semuanya. Baru yang kedua, Amang Inang, karena kita nanti bisa salaman di halaman gereja samping, jadi kita tidak perlu salaman di pintu depan karena kita masih di sini hingga menyelesaikan acara kita. Untuk itu Amang Inang, kita semuanya silakan secara pelan-pelan penuh dengan sukacita untuk mengambil tempat duduk masing-masing, yaitu di bawah tenda di halaman samping gereja kita. Demikian yang perlu kami sampaikan. Selama hari Minggu Madi kita salut. Pakai